Skor imbang ini pun bertahan sampai habis pertandingan. Di laga ini yang layak dapat man of the match adalah Keylor Navas karena banyak kali melakukan save. Yang paling lucu di match ini udah jelas lah striker monster yang lagi cosplay Lukaku. Ini nasib baik aja lah City nggak main si Lingard makanya bisa seri. Coba kalau si Lingard main, beuh. Biawak out kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sekilas tentang matchday Liga Inggris yang udah main kemarin itu. Ada yang makin ngeri, ada yang udah dikasih kesempatan nempel pucuk pun bukannya dimanfaatkan. Tapi yang lebih parahnya lagi, ada yang udah bosan imbang malah terpongking pula. Sebelum kesana kita ke Bundesliga dulu di mana ada match Borussia Mönchengladbach versus Bayern Munchen. Dari awal laga di Rotten udah tampil menyerang, tapi naasnya Dayot Upamecano diusir wasit karena kena kartu merah. Udah unggul jumlah pemain, Lars Stindl berhasil mencetak gol di menit 13, skor pun 1-0 untuk keunggulan Mönchengladbach. Tapi Munchen berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 lewat Choupo-Moting. Kalau untuk level Bundesliga masih bisa lah anak ini bikin gol. Coba kalau di Liga Champions, nggak bikin masalah aja udah syukur kali kita ya kan. Masuk di babak kedua langsung cepat tempo permainan di match ini. Kelihatan kali matchnya sengit kali dan cukup berimbang. Cemana nggak berimbang, udah di Munchen pulanya satu pemainnya kan. Kalau 11 lawan 11 mana lah imbang. Tim tuan rumah akhirnya berhasil mencetak gol di menit 55 lewat pemain mereka yaitu si Hoffman. Skor pun berubah menjadi 2-1. Di menit 84 Markus Thuram berhasil mencetak gol tambahan menjadi 3-1. Dan di ujung laga Bayern Munchen sempat memperkecil skor menjadi 2-3 tapi Bayern tetap kalah. Skor akhir pun bertahan untuk kemenangan Mönchengladbach dengan skor tipis 3-2. Udah 6 pertemuan terakhir Munchen belum bisa mengalahkan Mönchengladbach. Ini Mönchengladbach apa Mönchengladbach? Aku pun bingung ya kan, gila kali orang ini soalnya. Dengan kemenangan ini langsunglah fans Mönchengladbach ngeleceh si Sommer. Tahu lah kalian ya kan si Sommer ini mantan kipernya Mönchengladbach. Ya mati kau Sommer. Itulah sok-sok pindah pulanya kau. Nyesal kau kan? Lawan kami pun kalahnya kau. Kalah memang iya, tapi kalau nyesal sih enggak. Soalnya aku peringkat 1, kalian peringkat 8. Next, kita ke pertandingan antara PSG melawan Lille. Bermain di kandang sendiri, PSG menurunkan formasi terbaiknya. Semua dimainkan Messi, Neymar, dan bos kecil PSG pun ikut serta. Serius sekali ya, padahal kan liganya Liga Petani. Petani-petani itu pun disuruh main buat PSG. Kurasa masih menang ya PSG lawan tim-tim Prancis ini. Gol pun terjadi di menit 11. Mbappe berhasil lepas dari 2 kawalan bek Lille dan membuat PSG unggul sementara dengan skor 1-0. Udah kayak gini pun dijaga, masih bisa dilewati si Mbappe ini ya kan? Coba kalau tadi si Lingard bangke, dia nggak mau makan sendiri, dia pasti lebih milih ngoper daripada syuting, gak egois dia. Tapi yang jadi masalahnya entah kemana diopernya. 5 menit berselang PSG menambah skor, kali ini Neymar yang berhasil mencetak gol. Udah unggul 2 gol malah kebobolan orang ini di menit 23 dan menjadikan skor menjadi 2-1. Skor pun bertahan sampai babak pertama habis. Di babak kedua Neymar harus ditanduk keluar karena cedera. Dan ini membuat dia terancam gak bisa main waktu lawan Bayern nanti. Tapi gak apa-apa lah gak mainnya kan. Main pun dia tetap gak lolos juga nya itu kayaknya. Aku nggak tahu juga lah cedera Neymar ini bakalan panjang apa enggak. Tapi ada konspirasi si Neymar ini selalu cedera mendekati hari ulang tahun adiknya Rafaela Santos tanggal 11 Maret nanti. Kalau dilihat dari track recordnya dari tonton kemarin, selalu dia cedera mendekati tanggal itu. Itulah kan nggak enaknya jadi pemain bola ini nggak ada cutinya. Kalau kayak pegawai biasa kan nggak ada nih cutinya ya kan. Cuma biarpun nggak ada cutinya duitnya banyak. Datang pegawai-pegawai cutinya banyak duitnya nggak ada. Lille dapat penalti di menit 58. Jonathan David yang menjadi eksekutor pun berhasil mencetak gol dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Habis itu makin seru lagi, Lille bisa comeback dan mencetak gol di menit 69 lewat syutingan keras kayak Kayam Bagams. Itu si Bamba yang nyetak gol biawak, bukan Kayam Bagams. Kayam Bagams pula kau bilang, udah tua kali bah, Legend Sriwijaya dibawa-bawa. Di menit 87 Mbappe bisa nyetak gol dan menyelamatkan PSG dari kekalahan. Mau ngambil poin aja udah setengah mati PSG ini ya kan. Tapi pas udah mau habis pertandingan, abang kambing kita Lionel Messi bikin gol dari free kick cantik. 4-3 buat keunggulan PSG. Gokil kali abang kambing kita Messi nih ya. Tengok. Dia ngincar sudut kanan bawah, kena tiang, baru masuk bolanya. Gak jauh beda memang sama abang unta kita Ronaldo ah. Cuma beda tiang incarannya aja nya. Kalau Messi tadi kan tiang sudut kanan bawah diincarnya. Nah kalau abang unta kita Ronaldo, tiang tangga stadion yang diincarnya. Oke, langsung lagi kita masuk ke Liga Inggris. Next, kita ke match antara Newcastle versus Liverpool. Di match ini, Van Dijk menjadi starter setelah cukup lama nggak main karena cedera. Sama aja kan, main pun si Van Dijk kalau tandemnya si Gomez gawat juga. Apalagi nih, di depannya Gakpo sama Nunes, makin lengkap lah buat sakit kepala ya kan. Tapi ternyata di menit 9, Nunes berhasil mencetak gol dan membuat Liverpool unggul dengan skor 0-1. Kayaknya gawang Newcastle ini gak sesuai standar, kebesaran ini. Soalnya kalau si Nunes syuting biasanya nggak gol.
Liverpool berhasil menambah keunggulan di menit 16 lewat pemain mereka Cody Gakpo yang berhasil memanfaatkan umpan dari Mohamed Salah. Untuk kedua kalinya wasit yang mengecek kembali VAR dan memastikan gol Liverpool. Udah main bagus pun tapi masih dicari-cari kesalahannya kan. Nampak kali wasit pun gak percaya Gakpo ini bisa bikin gol. Cuma malah petaka terjadi di menit 22 setelah Pope handsball dan mendapatkan kartu merah. Yang lucunya di sini kita rasa habislah Newcastle sekali ini 11 pemain aja udah kena 2-0. Apalagi kiper utamanya kena merah ya kan. Main cuma 10 pemain lagi, hancurlah Newcastle ini. Rupanya sampai habis pun gak ada gol yang bertambah. Biawak tahu gitu, mending dari awal aja Newcastle mainnya 10 pemain ya kan, minimal imbangnya nih. Liverpool pun berhasil bawa pulang 3 poin dan naik ke peringkat 8 klasemen sementara musim ini. Ya tinggal kita tunggulah kapan melaut lagi kan berturun posisinya. Tapi paling kasihan ya Newcastle akhir pekan ini mau final Piala Kerbo. Sini Pop nggak bisa dimainkan karena kartu merah tadi. Kiper keduanya si Dubravka juga nggak bisa main karena sempat dipinjam dan dimainkan sama MU di babak-babak awal Piala Kerbo. Jadi siapa lah ini Nol yang jadi kiper? Inilah yang kita tunggu-tunggu, kembalinya Lord Karius kita tercinta. Udah lama nggak main, sekalinya main langsung ke final pula. Cuma kalian pasti masih ingat kayak mana dia pernah main di final ya kan? Kurasa kalau Newcastle mau mengajukan permohonan menurunkan 12 pemain di final ini biar bisa 2 kiper yang jaga gawang Newcastle ini, mau-mau aja kayaknya dikabulkan sama panitia. MU pun sebagai lawannya kurasa nggak keberatan juga. Soalnya ada nggak ada Karius di bawah Mister ya tetap nggak ada gunanya. Next, kita ke pertandingan antara MU versus Leicester. Dari awal babak, MU tampil mendominasi kali biarpun terlihat orang ini kalau main gak bagus-bagus kalinya. Tapi biarpun gitu, MU bisa nyetak gol di menit 27 berawal dari Bruno yang ngasih asis ke Rashford untuk mencetak gol. 1-0 buat keunggulan MU. Bikin selebrasi mikir lagi deh kan. Kurasa yang dipikirannya, kok jago kali aku musim ini ya. Gila kali memang si Rashford ini, makin jadi ya. Musim depan udah bisa lah pindah ini. Mahal kali pasti harganya. Soalnya udah gak Rashford lagi dia sekarang. Udah jadi Ras Bugatti dia karena saking kencang dan mahalnya. Masuk di babak kedua, MU semakin menggila. Rashford berhasil bikin brace dan membuat MU unggul dengan skor 2-0. Gak cuma sampai di situ, si Sancho pun membawa MU unggul dengan skor 3-0 5 menit setelah gol si Rashford tadi. Tapi di sini aku rasa striker MU si Weghorst ini bisa dapat pujian lah. Tadi mana-mana dia ada. Jadi striker iya, jadi gelandang bertahan iya, jadi back pun iya, semua dia bisa. Kurasa pemain lawan pun jantungan kalau dibayang-bayangi sama si Weghorst ini. Kalau udah kayak gini, cedera pun BBMU kurasa lebih milih Weghorst si Ten Hag ini buat jadi bek tengah daripada si Maguire. Di tangan Ten Hag terbukti para pemain MU menjadi lebih berkualitas kecuali abang unta kita Ronaldo. Tapi enggak lah, karena memang abang unta kita Ronaldo udah punya kualitas di atas rata-rata. Enggak sebanding lah kalau dibandingkan dengan pemain-pemain MU. Emangnya rata-rata berapa abang unta kita Ronaldo, Nol? Oh, abang unta kita Ronaldo rata-rata ponten 5 kayaknya. Next, kita ke pertandingan antara Aston Villa versus Arsenal. Ini adalah match balas dendam si Good Evening ke mantan klubnya. Menit kelima pun Aston Villa udah unggul 1-0 lewat gol Oli Watkins. Betul-betul mau balik Arsenal ke habitatnya nih kayaknya. Cuma di menit 16 Bukayo Saka bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Kayak big match saja, seru kali. Memang udah seharusnya rival Arsenal sekarang bukan City. Tapi klub-klub papan tengah kayak gini lah. Aston Villa kembali mencetak gol dengan skema bagus di menit 31. Philippe Coutinho pun berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Di ujung babak pertama sempat terjadi tawuran antara kedua tim ini. Memang betul menghibur kali lah match ini ya kan. Dia yang kalah, dia yang emosi. Masuk di babak kedua, Arsenal berambisi untuk menambah gol. Tepatnya di menit 60, Zinchenko berhasil membuat Arsenal imbang dengan skor 2-2. Berdegup kencang lah jantung fans SSB Arsenal ini ya kan. Rupanya memang pengen menang kali lah Arsenal di kandang Aston Villa ini. Di akhir babak, Jorginho bikin satu syutingan keras tapi kena tiang. Cuma habis itu disambut dengan sundulan sama pemain Arsenal yaitu si Emi Martinez. Ditolong mantan bahina kali Arsenal ini. Gak sampai di situ aja, Arsenal berhasil mencetak gol lagi dari serangan balik saat Emi Martinez sudah naik waktu tendangan corner Aston Villa. Martinelli pun berhasil membawa bola sampai ke gawang yang udah kosong dan membuat skor menjadi 2-4. Udah selebrasi duluan pun dia sebelum bikin gol. Untung aja lah ini gol. Kalau enggak gol, malunya bakalan diceritakan terus turun-temurun sampai keturunan ke-14 si Martinelli kurasa. Arteta dan staf pelatihan Arsenal pun saling berpelukan kayak udah juara IPL aja. Si Good Evening pun katanya palak kali dia nengok si Martinez maju yang menyebabkan gol keempat Arsenal ini. Ya kau palak karena enggak golnya. Kalau gol tadi pasti kau bilang kau yang nyuruh dia maju. Udah kebaca kali akal bulusmu Loki. Arsenal pun berhasil menang di kandang Aston Villa dengan dramatis lewat epic comeback. Yang lucunya nanti udah capek-capek menang, ujung-ujungnya tetap City yang juara.
Next, kita ke pertandingan antara Nottingham Forest menghadapi calon kuat juara IPL yaitu City. Dari awal laga, City macam biasa menekan lawannya dengan permainan cepat dan berbahaya. City dapat beberapa peluang yang cukup bagus, tapi masih belum bisa membuat nafas memungut bola dari gawangnya. Cuma di menit 41, Bernardo Silva akhirnya bisa membuat City unggul dengan skor 0-1. Grealish pun berhasil mencetakkan 1 assist. Kalau dilihat statistik, Grealish musim ini cukup bagus dibanding musim sebelumnya. Padahal kenyataannya di lapangan kualitas anak ini masih sama ajanya. Itu pun ketutupnya karena bikin gol sama assist ajanya dia. Masuk di babak kedua, City dapat peluang dari corner, tapi Navas berhasil melakukan save yang bagus. Bukan pakai tangan atau pakai kaki, tapi si Navas melakukan save dengan biawaknya, biar tahu kalian. Kuat juga ya kan? Agak-agak disirlah dulu bang, cuman latihan biawaknya biar keras kayak gitu bang. Oh, yang ku dengar-dengar Nol, kalau orang Papua katanya pakai minyak lintah biar biawaknya keras. Nah, kalau kami orang Costa Rica ini gampang aja Nol. Kami nggak pakai minyak. Tahu kalian, semen itu langsung kami oleskan ke biawak kami biar biawak kami semakin keras, kokoh dan terpercaya. Aduh, hajab kita bah. City nggak tinggal diam juga, peluang demi peluang diciptakan sama orang ini, termasuk striker orang ini si Haaland. Tapi betul-betul sialan lah dia di match ini. Di depan gawang bisa nggak gol, udah macam kerasukan Sterling ya kan. Malapetaka pun terjadi di menit 84 setelah Chris Wood berhasil menyamakan skor menjadi 1-1. Skor imbang ini pun bertahan sampai habis pertandingan. Di laga ini yang layak dapat man of the match adalah Keylor Navas karena banyak kali melakukan save. Yang paling lucu di match ini udah jelas lah striker monster yang lagi cosplay Lukaku. Ini nasib baik aja lah City nggak main si Lingard, makanya bisa seri. Coba kalau si Lingard main, yakin kali aku Nottingham Forest menang. Menanggung malu tapinya. Last, kita ke match antara Chelsea menghadapi Southampton. Dari awal laga, Chelsea tampil menekan dan merepotkan Southampton. Tapi malapetaka terjadi di menit akhir babak pertama. Southampton berhasil unggul dengan skor 0-1 berkat tendangan bebas yang dibuat sama si Ward-Prowse. Gini-gini aja lah gol orang ini, kalau nggak dari corner ya tendangan bebas. Selain itu nggak bisa ngapa-ngapain. Ward-Prowse ini pun GG kali bisa nyetak gol dari free kick. Bukan karena dia GG itu Nol. Karena kiper Chelsea siapanya makanya bisa gol. Ada apa ya dengan Chelsea ini? Belum sembuh juga. Kalau sakit berobat lah Pau, jangan main bola. Udah kalah nih posisinya, Chelsea di babak kedua menggempur habis-habisan lini pertahanan Southampton. Cuma kesialan demi kesialan menghinggapi klub kasihan ini. Apalagi si Sterling udah usaha kali dia buat nyetak gol tapi nggak bisa juga. Mungkin udah saatnya lah dia berhenti berusaha. Diusahakan pun sama aja hasilnya. Nihil. Chelsea masih ngotot untuk bisa nyetak gol, tapi nasib berkata lain, The Blues pun terpongkeng di kandang dari tim papan bawah IPL. Biawa, cemananya Chelsea ini? Sama tim papan atas kalah, sama tim papan tengah kalah, sama tim papan bawah pun juga kalah. Cuma sama papan bunga lah aku rasa orang ini nggak kalah. Kenapa gitu Nol? Iyalah, sebahagia-bahagianya tulisan selamat berbahagia di papan bunga, lebih bahagia lagi kita nengok Chelsea di papan tengah. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Bacot Liga Champions di tengah pekan ini nanti aja lah sekalian kita bahas sama match penentu MU Barcelona yang menentukan siapa yang lebih pau dari orang ini dua. Dadah Pak Geng.